Model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Dalam model ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang disebut kelompok asal, dan masing-masing anggota bertanggung jawab mempelajari dan menguasai bagian materi tertentu. Kemudian, siswa yang mempelajari bagian yang sama dari kelompok berbeda membentuk kelompok ahli untuk mendalami materi tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kembali materi yang telah dipelajari kepada teman-temannya. Tujuan utama dari pembelajaran Jigsaw antara lain: yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab individu serta kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep melalui pengajaran teman sebaya. Dan yang keempat, mendorong siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar karena keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan tema sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, pembukaan atau persepsi oleh guru. Guru berkata, "Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Tapi, belajarnya akan lebih seru karena kita akan bekerja sama dalam kelompok seperti potongan puzzle. Siap belajar dengan cara Jigsaw?" Dan yang kedua, membentuk kelompok asal. Guru membagi siswa ke dalam kelompok asal yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa secara heterogen. Setiap anggota kelompok diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga, pembagian submateri. Tema dibagi menjadi beberapa submateri. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, manfaat sumber daya alam, dan cara melestarikan sumber daya alam. Setiap anggota kelompok mendapat satu bagian materi untuk dipelajari. Dan yang keempat, membentuk kelompok ahli. Siswa dengan materi yang sama berkumpul ke dalam kelompok ahli. Contoh, semua siswa nomor 1 belajar bersama tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mereka membaca, berdiskusi, dan membuat catatan. Dan yang kelima, diskusi kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, siswa mendalami materi, saling menjelaskan, dan menyiapkan cara menyampaikan materi ke kelompok asalnya nanti. Guru berkeliling untuk membimbing bila ada kesulitan. Dan yang keenam, kembali ke kelompok asal. Siswa kembali ke kelompok asal. Setiap anggota menyampaikan hasil belajarnya kepada teman-teman kelompok. Misalnya, siswa nomor 1 menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Siswa nomor 2 menjelaskan yang tidak dapat diperbarui, dan seterusnya. Dan yang ketujuh, presentasi dan tanya jawab. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke kelas. Guru memberi pertanyaan tambahan untuk memperkuat pemahaman. Dan yang kedelapan, penutup dan refleksi. Guru memberi kesimpulan. Hari ini kita belajar bahwa sumber daya alam sangat penting dan kita harus menjaganya. Kalian hebat, sudah bisa saling mengajarkan. Siswa menuliskan refleksi, seperti apa yang siswa pelajari dan apa yang paling menarik. Dan yang kesembilan, evaluasi. Guru memberi soal evaluasi singkat atau kuis online untuk mengukur pemahaman.